teman-teman, perkenalkan nama saya Dian Dwi Rizkyana. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang gen khususnya ke bentuk hidung. Jadi walaupun kita tuh satu keluarga, itu kita juga ada memiliki perbedaan hidung. Jadi spesies, ekosistem dan juga gen itu termasuk dalam satu kesatuan keanekaragaman hayati atau keanekaragaman makhluk hidup. Nah, sebelum masuk ke penjelasan saya terkait dengan bentuk hidung, saya akan menjelaskan dulu apa sih itu gen dan khususnya itu ke gen pada manusia. Nah, salah satunya itu ada di hukum hereditas. Nah, jadi hukum hereditas ini pertama kali itu ditemukan oleh Gregor Mendel, dan ia juga menjelaskan bahwa ada 3 pola pewarisan sifat. Nah, yaitu tuh ada hukum segregasi, ada hukum sortasi bebas, dan juga ada hukum dominansi. Nah, ketiga hukum ini juga menjelaskan bagaimana gen dari kedua pihak itu dipisahkan dan lalu dikombinasikan secara acak pada keturunannya. Dan juga kombinasi dari gen tersebut itu akan menghasilkan suatu gen tersendiri, yaitu entah itu dari warna kulit, dari bentuk gigi, bentuk hidung, mata, rambut, serta bentuk dan ukuran dari tubuh, yang kemudian akan menjadi ciri khas suatu populasi, kelompok, ataupun itu individu. Nah, secara umum, hereditas itu merupakan konsep pewarisan sifat fisik, biokimia, dan perilaku dari makhluk hidup terhadap keturunannya yang dipengaruhi oleh gen. Dikutip dalam buku yang berjudul Pengembangan Kepribadian Guru, karya Dr. Mursidin MPD. Jadi, hereditas itu digunakan untuk memahami seberapa besar perilaku seseorang itu dipengaruhi oleh faktor genetika yang diwariskan. Nah, pola-pola perilaku yang terlihat dalam kelompok seperti ras, suku, etnis, budaya, agama, bahkan keluarga, yang mengisyaratkan adanya kecenderungan perilaku yang konstan. Nah, seperti yang sudah saya kutip di dalam buku yang berjudul Indra Pembau Hidung, karya Indah Selamat Budiarti, ini itu menjelaskan bahwa ada 11 bentuk hidung. Nah, 11 hidung atau bentuk hidung itu apa aja sih? Jadi yang pertama tuh ada hidung celestial. Jadi hidung celestial ini merupakan hidung dengan bentuk yang naik ke atas. Bentuk hidung ini tuh agak sedikit penyok pada bagian tengah dan menonjol pada bagian ujung. Nah, yang kedua ini ada hidung buton. Jadi hidung buton ini merupakan bentuk hidung yang menyerupai sebuah tombol. Nah, jenis hidung ini tuh dianggap sebagai hidung yang terindah. Kemudian ada hidung Duchess. Jadi hidung Duchess ini merupakan bentuk hidung yang lurus dan sempurna. Kemudian yang keempat itu ada hidung Nubian. Jadi hidung Nubian ini merupakan hidung yang dengan bentuk panjang dan lebar pada bagian bawah saja. Kemudian yang kelima itu ada hidung Flashy. Jadi hidung Flashy ini merupakan berhidung dengan kondisi pangkal hidung kecil dan melebar sampai ke puncak hidung dengan ujung yang agak pendek. Kemudian yang keenam itu ada hidung Nixon. Jadi hidung Nixon ini merupakan hidung dengan bentuk batang hidung itu lurus dan bagian ujung memiliki kelekukan. Kemudian yang ketujuh ada hidung Roman. Nah, hidung Roman ini juga dikenal dengan hidung Aquilin. Jadi, jenis hidung itu banyak dimiliki oleh orang-orang Romawi. Nah, ke-8 ada hidung Snap. Jadi, hidung Snap ini merupakan hidung dengan bentuk yang menarik, dan hidung ini tuh memiliki bentuk melebar pada ujungnya. Kemudian ada hidung Redknapp. Nah, hidung Redknapp ini tuh merupakan bentuk hidung yang lebar dan besar. Nah, yang ke-10 itu ada hidung Hawk. Jadi hidung Hawk merupakan hidung dengan ujung tajam dan bentuk sedikit bengkok ke arah tengah. Nah, bentuk hidung ini juga disebut sebagai hidung elang karena terlihat seperti paruh elang. Kemudian yang terakhir itu ada hidung Crag. Jadi hidung Crag ini merupakan hidung dengan bentuk lurus dan lubang hidung itu sempit. Nah, hidung ini juga disebut sebagai hidung Yunani karena memiliki kemiripan dengan patung-patung Yunani kuno. Nah, ini contoh dari hidung Flashy. Kemudian ini ada contoh hidung Snap. Sekian, terima kasih. Halo teman-teman.
hari ini saya sedang berada di kebun pisang. Di sini saya akan menjelaskan kalian semua untuk mengenal lebih dekat lagi dengan berbagai pisang dari spesies famili Musaceae. Yuk ikuti terus. Famili Musaceae adalah kelompok tumbuhan yang mencakup semua jenis pisang. Ciri umumnya ada batang yang semu, daun yang lebar, dan juga buah yang tersusun dalam tandan. Semua pisang masuk ke dalam satu genus, yaitu Musa. Nah, Musa ini merupakan nama ilmiah dari pohon pisang. Bagi setiap tumbuhan memiliki nama ilmiah yang terdiri dari dua kata. Seperti kata pertama itu genus, yang kedua itu nama spesiesnya. Seperti contoh yang akan kita lihat satu persatu. Nah, ini adalah pisang Ambon yang secara ilmiah disebut dengan Musa acuminata. Berikutnya adalah pohon pisang Raja Nangka. Pohon pisang Raja Nangka ini merupakan hasil persilangan antara Musa acuminata dan Musa balbisiana. Selanjutnya di sini ada pisang emas. Halo guys, selanjutnya famili Musaceae ini memiliki genus Musa, yaitu kelompok utama tempat semua jenis pisang dikelompokkan. Yang mana dari genus Musa ini memiliki dua spesies yang berbeda. Yang pertama Musa acuminata dan yang kedua Musa balbisiana. Keduanya seringkali bersilang secara alami dan menghasilkan hibrida, yaitu hasil perkawinan antara dua spesies yang berbeda. Nah, yang pertama ada pisang emas, atau kita bisa sebut dengan nama ilmiah yaitu Musa acuminata cola. Nah, nama spesies ini acuminata merupakan pisang yang bisa dimakan langsung tanpa diolah. Ciri-cirinya bisa kita lihat ya teman-teman. Buahnya kecil, kulitnya tipis, lalu warnanya kuning cerah saat sudah matang. Daging buahnya juga lembut. Nah, rasanya juga manis. Nah, pisang ini sering disebut dengan pisang meja karena langsung dikonsumsi saat matang. Nah, yang kedua ada pisang Ambon Sarinten. Ini kalau sudah matang warnanya kuning ya teman-teman, karena ini belum matang warnanya hijau. Ciri-cirinya buah berukuran sedang, kulit berwarna kuning, daging buahnya lembut dan harum. Pisang Ambon Sarinten ini sering dimakan langsung karena teksturnya yang halus dan juga aromanya yang khas. Selanjutnya beberapa pisang raja. Di sini saya ada pisang Raja Nangka, pisang Raja Temen. Nah, yang pertama pisang Raja Nangka. Ciri-cirinya buahnya besar, kuning, kulitnya kuning kemasan jika sudah matang. Nah, kalau ini belum matang ya teman-teman. Nah, aromanya wangi mirip nangka, maka itu disebut dengan pisang Raja Nangka. Dan rasanya itu manis legit, biasanya digunakan untuk olahan kolak, gorengan, ataupun keripik. Nah, selanjutnya ada pisang Raja Temen. Pisang Raja Temen ini juga termasuk ke dalam spesies Mosaic paradisiaca. Ciri-cirinya yaitu buahnya berukuran sedang, kulitnya tebal, dagingnya padat, dan rasanya manis, agak masam. Jenis ini termasuk kelompok pisang olahan, tapi tetap bisa dimakan langsung ketika pisang sudah matang sempurna. Nah, yang terakhir ada pisang tanduk. Ciri khasnya itu buahnya yang besar, panjang melengkung seperti tanduk sapi, kulit kuning keemasan jika sudah matang, dan rasanya manis setelah digoreng ataupun direbus. Jadi teman-teman, sama mengenal bahwa semua pisang itu termasuk dalam famili Musaceae, yang mana dengan genus Musa. Tapi walaupun itu memiliki jenis spesies yang berbeda, dan masing-masing ini mempunyai ciri khas tersendiri dan juga keunikannya masing-masing. Cukup sampai sekian dari saya dalam penjelasan spesies pohon pisang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Alda Suci Kartika dengan NIM 4022-4007 dari Prodi PGSD 1 semester 3. Nah, kali ini aku akan membuat vlog tentang 3 ekosistem. Ada ekosistem sawah, ekosistem kebun, juga ekosistem sungai. Adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup atau komponen biotik dengan komponen tidak hidup atau abiotik di suatu tempat. Di sini saya akan membuat vlog tentang ekosistem sawah. Nah, kebetulan kali ini kita di sawahnya, guys. Pada ekosistem sawah terdapat dua komponen, yaitu komponen biotik dan abiotik. Nah, komponen biotik di sini ada padi, ada kupu-kupu, ada tumbuhan lain tuh. Nah, kemudian komponen abiotiknya yaitu ada air, tanah, udara, juga cahaya. Pada ekosistem sawah, terdapat komponen biotik berupa padi yang menjadi produsen karena menghasilkan pangan. Selanjutnya, ada konsumen tingkat 1 di sini berupa tikus yang menyebabkan para petani gagal panen dikarenakan populasinya yang terlalu banyak. Yang selanjutnya yaitu yang ketiga ada konsumen tingkat 3. Di sini biasanya ular ya. Nah, yang keempat yaitu konsumen paling puncak, biasanya burung elang. Nah, dan yang terakhir yaitu pengurai. Pengurai di sini bisa berupa jaturuhara gitu. Berupa cacing, jamur, dan juga bakteri. Yaitu ekosistem kebun. Nah, jadi ekosistem kebun ini merupakan tempat di mana manusia menanam tumbuhan, bunga, dan juga buah.
Pada ekosistem kebun terdapat dua komponen. Yang pertama yaitu komponen abiotik. Contohnya di sini ada pohon cabai. Terus ada pohon kelapa, pohon pepaya, pohon pisang. Nah, ada juga pohon talas. Nah, yang selanjutnya yaitu komponen abiotiknya. Di sini terdapat ada air, tanah, udara, dan juga sinar matahari. Panas banget kan, guys? Kita berada di ekosistem ketiga, yaitu ekosistem sungai. Nah, bisa dilihat kan belakang saya itu ada sungai itu. Apa sih ekosistem sungai itu? Jadi, ekosistem sungai itu adalah ekosistem perairan yang airnya mengalir dari hulu ke hilir dan menjadi tempat hidup untuk beberapa makhluk hidup yang ada di dalamnya. Ekosistem sungai terdapat dua komponen. Yang pertama, komponen biotik. Di sini berupa ikan-ikan kecil, tumbuhan air, dan juga plankton. Nah, untuk komponen abiotiknya di sini ada batu, ada pasir, ada air, suhu, juga cahaya matahari. Tapi dikarenakan ini masih pagi, jadi tidak ada cahaya matahari, mataharinya belum muncul. Sistem sungai terdapat rantai makanan berupa fitoplankton dimakan oleh ikan kecil, kemudian ikan kecil dimakan oleh ikan besar, dan ikan besar kemudian dimakan oleh manusia. Pemaparan ekosistem dari saya, semoga mudah dimengerti dan menambah wawasan kita. Nah, cukup sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Itulah tadi vlog kami mengenai